Kalau internet mati gimana? Apakah Bitcoin mati? Tidak ya. Jack Dorsey, founder dari Twitter, udah menemukan caranya. Di sini tesis gue akan tetap ya. Di mana gue percaya 5-10 tahun ke depan, Bitcoin akan tetap menjadi aset ibaratnya yang gue bilang terbaik. Memang kalau kita lihat secara harga ya, kalian mungkin tanya, oh hari ini Bitcoin tuh bagaimana harganya? 1-2 hari itu nggak ada manusia di bumi ini yang bisa tahu. 1-2 bulan juga nggak ada yang tahu, bahkan 1-2 tahun ke depan itu tidak ada yang tahu. Ya, gue bukan di sini mau main bola peramal, gue paham fundamentalnya apa, tapi ini jangka panjang ya, 5-10 tahun. Di sini gue mau bahas beberapa poin ya, menurut gue memperkuat tesis gue kenapa gue masih percaya Bitcoin adalah aset yang terbaik. Yang pertama adalah kelangkaan, atau kita sebutnya bahasa Inggris adalah scarcity. Bitcoin ini adalah kelangkaan yang diprogram secara matematis ya. Beda seperti emas. Emas itu masih bisa ditambang lagi, uang kertas itu masih bisa dicetak. Bahkan saham itu masih bisa dibuat lagi. Ini seperti ibaratnya kalau gue gambarin ke teman-teman gue, banyak yang tanya, ya gue bilang ini kayak beli tanah di Senayan tahun 2000 gitu loh. Ini masih murah sekali. Kelangkaan ini memang sudah diprogram oleh yang namanya siklus halving 4 tahunan sekali ya. Setiap 4 tahun ini ya, reward dari Bitcoin yang di-generate oleh para miner itu dipotong setengah. Kombinasi ini ditambah dengan network effect ya. Jadi Bitcoin tuh makin banyak yang pakai, makin kuat networknya. Makin banyak yang pakai, makin banyak orang yang running node-nya juga. Makin banyak orang yang pakai, makin banyak miner yang bermunculan. Ini membuat Bitcoin tuh menjadi aset yang gue sebutnya unik di sini ya. Jadi ini banyak digunakan sama para konglomerat ataupun pemimpin dunia ya. Jadi oligarki di Rusia itu pasti pakai Bitcoin. Penambang-penambang di Afrika itu pakai Bitcoin. Sampai keluarga minyak dari Saudi pun pakai Bitcoin. Poin kedua yang penting selain kelangkaan, ya kita semua tahu Bitcoin adalah aset yang langka. Tapi poin penting kedua adalah desentralisasi. Ya, ini akan menjadi titik krusial dan penting ketika dunia itu sudah berubah jadi yang gue sebutnya serba digital. Semuanya digital, ya. Rekening kita digital, kita udah jarang pakai uang kertas, belanja semua pakai kris. Ya. Ini gue kasih tau kalian, buat yang kalian belum tahu, ya. Di seluruh dunia, ini gue gak ngomong cuma di Indonesia, seluruh dunia ya, semua bank itu banyak yang kena hack setiap harinya atau percobaan untuk dihack. Apakah ada yang bobol? Ada. Kalau kecil uangnya ditambal, kalau besar ya udah kolaps. Banyak sekali bank yang bobol di dunia. Antara kalau besar banget, nasabahnya banyak yang teriak itu di cover sama berita. Kalau nasabahnya nggak teriak, ya itu udah di cover sama banknya. Bitcoin itu adalah aset yang nggak ada perusahaannya. Ya, jadi bukan kayak bank, dia ada perusahaan, ada Bank of America, ada Wells Fargo. Bitcoin itu tidak punya perusahaan di belakangnya. Tidak punya perusahaan, tidak punya CEO, tidak punya siapapun ya di baliknya. Itu jaringan desentralisasi yang bahkan pemerintah Cina pun, pemerintah India pun nggak bisa stop. Atau pemerintahan manapun di dunia itu nggak bisa stop. Teknologi yang tidak pernah bisa dibendung. Ketika gue sebutnya satu dunia ini akan mati secara digital ya, hanya akan ada satu aset yang masih hidup. Yaitu namanya Bitcoin asetnya. Ketika nanti ke depannya, itu akan ada krisis cyber gue sebutnya. 2008 krisis finansial, badai finansial. 2020 pandemi. Menurut gue, krisis selanjutnya akan ada hubungannya dengan cyber warfare ya. Perang secara cyber. Dan menurut gue Bitcoin akan jadi aset yang paling tahan ketika dunia ini sudah terjadi serangan cyber. Kalau internet mati gimana? Apakah Bitcoin mati? Tidak ya. Jack Dorsey, founder dari Twitter, udah menemukan caranya. Ya, transfer Bitcoin lewat jaringan Bluetooth bahkan. Jadi di jam antara satu Bluetooth ke Bluetooth yang lain tanpa internet. Dan yang ketiga itu adalah waktu ya. Jadi waktu itu selalu akan jadi hakim yang paling adil. 2013 Bitcoin tuh bahan bencana. Ketika gue pertama kali beli tahun 2015, itu dibilang ini tulip mania. 2020 narasinya sudah berubah. Ketika Michael Saylor masuk, itu jadi emas digital. Dan di 2025 ini udah jadi strategic reserve di berbagai negara, teman-teman ya. El Salvador, kita lihat juga di Bhutan itu jadi reserve negaranya. Negara adidaya seperti US. Dan banyak akan negara-negara yang ikut. Bentar lagi paling Saudi juga udah masukin di salah satu asetnya. Bitcoin tuh akan jadi bahtera ya. Ketika banjir yang besar tuh akan datang, ini akan jadi tempat di mana orang-orang akan bisa berlindung. Melindungi nilainya, ya, uang dari hasil kerja kerasnya dilindungi nilainya. Ketika misalnya bank pribadi lu bisa dibekukan, Bitcoin itu akan jadi aset yang justru tidak akan pernah bisa diambil. Tapi kalian harus pelajari teknologinya, gitu. Jangan cuma sekedar hanya beli di exchange, kalian harus pelajari apa itu self custody, teknologinya cara kerjanya seperti apa sih, apa itu private key, apa itu public key, pelajarin secara detail.